Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya. Sahabat Al-Maghfirah Channel, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai ujian terkait dengan perkataan dan perilaku kita. Salah satu yang sangat diperhatikan dalam Islam adalah bagaimana kita berbicara, memilih untuk berbicara baik atau diam, serta memuliakan tetangga dan tamu. Semua ini merupakan bagian dari adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam kitab Al-Majlisus Saniyah fil Kalami, Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fasyani, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil tentang bagaimana menjaga lisan, berbicara dengan baik, dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang berbicara baik atau diam, memuliakan tetangga dan tamu, serta melihat berbagai nasihat dan hadis yang sahih dari Rasulullah. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Berbicara baik atau diam adalah salah satu pokok pembahasan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Lisan kita bisa menjadi sumber kebaikan atau keburukan. Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadis yang sangat terkenal. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara. Jika tidak ada sesuatu yang baik untuk dikatakan, lebih baik kita memilih untuk diam. Kenapa demikian? Karena setiap kata yang kita ucapkan akan tercatat, baik itu kebaikan maupun keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Qaf, ayat 18. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ini menunjukkan bahwa setiap perkataan kita diawasi oleh malaikat, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu, berbicara dengan penuh kehati-hatian adalah cerminan dari keimanan kita kepada Allah. Jika kita tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan, lebih baik kita diam. Rasulullah juga bersabda, seorang muslim adalah yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Hari Bukhari dan Muslim. Ini mengajarkan kita bahwa lisan yang baik bukan hanya akan mendatangkan pahala, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan sesama. Jadi, mari kita belajar untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak bermanfaat. Islam sangat mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga dan tamu. Rasulullah dalam banyak hadisnya menekankan pentingnya memuliakan orang lain, terutama tetangga dan tamu. Dalam kitab Al-Majlisus Saniyah, Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fasyani menulis tentang adab memuliakan tetangga dan tamu berdasarkan ajaran Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa memuliakan tetangga adalah bagian dari iman. Bahkan, memuliakan tetangga yang bukan muslim pun diajarkan dalam Islam. Tetangga, apalagi yang dekat dengan kita, berhak mendapatkan perhatian dan perlakuan baik dari kita. Begitu juga dengan tamu, Rasulullah sangat menghormati tamu yang datang ke rumahnya. Dalam sebuah hadis, beliau berkata, tamu adalah yang mempunyai hak selama 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa tamu harus diperlakukan dengan hormat dan diberikan perhatian yang layak, karena tamu membawa berkah dan rezeki bagi tuan rumah. Selain itu, memuliakan tamu juga merupakan bentuk penghargaan terhadap mereka yang berkunjung. Ketika kita memuliakan tetangga dan tamu, kita juga sebenarnya memuliakan diri kita sendiri, karena dengan berbuat baik kepada orang lain, kita mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuliakan orang lain adalah bentuk dari kebaikan hati dan iman yang tulus. Rasulullah memberikan banyak nasihat berharga terkait dengan lisan kita. Berikut adalah 3 nasihat penting dari beliau yang seharusnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sesungguhnya lisan itu bisa menjerumuskan seseorang ke neraka lebih dalam dari jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa lisan yang tidak terjaga dapat menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Setiap kata yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkan, dan kita harus berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan orang lain. 2. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nasihat ini mengajarkan kita untuk berbicara dengan baik, atau jika tidak, lebih baik diam. Ini adalah pedoman penting agar kita tidak terjerumus dalam perkataan yang sia-sia atau menyakitkan orang lain. 3. Seorang muslim adalah yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nasihat ini mengajarkan kita untuk menjaga lisan dan tangan kita dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Berikut adalah kisah tentang seseorang yang buruk lisannya, yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, kisah wanita ahli ibadah yang masuk neraka. Seorang wanita dikenal sebagai ahli ibadah, namun ia sering menyakiti tetangganya dengan perkataan yang kasar. Meskipun banyak amal ibadahnya, namun perbuatan buruknya dengan lisan membuatnya jatuh dalam kehinaan. Rasulullah bersabda, dia di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Kisah ini mengingatkan kita bahwa menjaga lisan jauh lebih penting daripada sekadar banyak ibadah jika kita menyakiti orang lain. 2. Seorang pria yang dihisap karena ucapannya. Seorang pria yang baik dan banyak amalnya di dunia, tiba-tiba dihadapkan pada hari kiamat. Banyak orang menuntut hak mereka karena ia telah mengucapkan perkataan yang menyakiti mereka semasa hidupnya. Amal baiknya terkikis habis karena ucapan buruknya.
3. Seorang pemimpin yang zalim dengan ucapannya di zaman dahulu. Seorang pemimpin yang berbicara dengan sombong dan merendahkan rakyatnya, akhirnya ia terjerumus dalam kesesatan akibat perkataannya. Rasulullah bersabda, lisan bisa menjerumuskan seseorang ke neraka lebih dalam dari jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa lisan yang buruk bisa merusak reputasi dan hubungan kita dengan orang lain, serta membawa kita pada penyesalan yang mendalam. Dan berikut adalah kisah tentang seseorang yang selalu menjaga lisannya, yang terinspirasi dari berbagai riwayat dan ajaran Islam. Kisah Abu Hafs, sang penjaga lisan yang bijaksana. Di sebuah desa kecil di pinggiran Madinah, hiduplah seorang laki-laki bernama Abu Hafs. Ia bukan seorang pedagang kaya, bukan pula seorang ulama besar, tetapi ia dikenal karena satu hal, lisannya selalu terjaga. Ia tidak pernah berbicara tanpa manfaat, tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar, dan tidak pernah terlibat dalam gosip. Kata-katanya selalu lembut, penuh hikmah, dan menenangkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kebiasaannya ini membuat banyak orang menghormatinya, meskipun ia hanya seorang lelaki biasa. Sejak kecil, ayahnya selalu mengajarkan, wahai anakku, jagalah lisanmu sebagaimana engkau menjaga hartamu. Satu kata yang keluar dari mulutmu bisa menjadi sebab kebaikan atau kebinasaan. Abu Hafs kecil mengingat kuat pesan itu. Setiap kali ia ingin berbicara, ia selalu berpikir dahulu, apakah ini akan membawa manfaat? Jika tidak, ia memilih diam. Ia teringat hadis Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini begitu melekat dalam dirinya. Ia merasa bahwa menjaga lisan adalah bagian dari keimanannya. Suatu hari, di pasar desa, ada seorang pedagang bernama Khalid yang merasa iri kepada Abu Hafs. Khalid mulai menyebarkan fitnah bahwa Abu Hafs adalah orang munafik, berpura-pura baik hanya untuk mendapatkan perhatian orang-orang. Beberapa orang di pasar mulai terpengaruh, mereka mulai membicarakan Abu Hafs di belakangnya, menggosipkannya, bahkan ada yang mulai menjauh darinya. Namun, bagaimana reaksi Abu Hafs? Ia tetap tersenyum dan tetap menjalankan kehidupannya seperti biasa. Ia tidak membalas fitnah itu dengan kata-kata buruk, tidak pula berusaha membela diri dengan kemarahan. Suatu hari, seorang sahabatnya bertanya, wahai Abu Hafs, mengapa engkau tidak membalas mereka? Mereka telah mencemarkan namamu. Dengan tenang, Abu Hafs menjawab, jika aku membalas dengan kata-kata yang buruk, apa bedanya aku dengan mereka? Biarlah Allah yang menilai. Ia teringat firman Allah. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, dengan kata-kata yang buruk, mereka mengucapkan, salam. Quran Surat Al-Furqan, ayat 63, sikapnya yang sabar justru membuat orang-orang yang awalnya memfitnahnya menjadi malu sendiri. Perlahan, mereka menyadari kesalahan mereka dan meminta maaf kepadanya. Dan pelajaran dari kesabaran Abu Hafs yang dapat kita ambil adalah, tidak hanya menjaga lisannya dari berkata buruk, Abu Hafs juga tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ketika ada seorang pemuda yang datang kepadanya dan berkata, aku sering berbicara kasar, bagaimana aku bisa berubah? Abu Hafs menjawab dengan sebuah kisah, seorang lelaki pernah datang kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, ajarkan aku sesuatu yang bisa menyelamatkanku. Maka Rasulullah menjawab, jagalah lisanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Pemuda itu tersentak, ia menyadari bahwa menjaga lisan bukan sekadar menghindari kata-kata buruk, tetapi juga mengontrol emosi dan tidak mudah terpancing. Dan ini adalah peristiwa di rumah seorang janda suatu hari. Abu Hafs mendengar bahwa ada seorang janda tua yang hidup sebatang kara di desa itu. Ia sering dihina oleh beberapa orang karena kemiskinannya, dan tidak ada yang mau menolongnya. Abu Hafs tidak banyak berkata-kata, ia hanya datang ke rumah janda itu dengan membawa makanan. Wanita tua itu menangis dan berkata, mengapa engkau menolongku, wahai anak muda, padahal banyak orang yang membicarakanmu buruk. Abu Hafs tersenyum, aku tidak peduli dengan perkataan mereka, yang aku pedulikan adalah apakah Allah ridha denganku atau tidak. Kisah ini akhirnya tersebar ke seluruh desa. Orang-orang yang dahulu meragukannya kini melihat sendiri bahwa Abu Hafs benar-benar menjaga lisannya bukan untuk pencitraan, tetapi karena keimanannya yang tulus. Kesimpulan dan hikmah dari kisah Abu Hafs adalah, dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Menjaga lisan adalah tanda keimanan yang kuat. Seorang mukmin sejati akan selalu berpikir sebelum berbicara, memastikan bahwa kata-katanya membawa manfaat. Kesabaran dalam menghadapi fitnah adalah bagian dari menjaga lisan. Abu Hafs tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi tetap bersikap baik. Allah selalu membela orang-orang yang menjaga lisannya. Meskipun difitnah, Abu Hafs akhirnya mendapatkan penghormatan dari seluruh desa. Menjaga lisan juga berarti menahan diri dari bergosip, mencela, atau berbicara tanpa manfaat. Seperti yang Rasulullah sabdakan, sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kata yang diridai Allah, tanpa ia sadari, maka Allah akan mengangkatnya beberapa derajat. Sebaliknya, seseorang berbicara dengan satu kata yang dimurkai Allah, tanpa ia sadari, maka ia akan terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua bisa meneladani kisah Abu Hafs dalam menjaga lisan, sehingga perkataan kita selalu membawa kebaikan dan keberkahan. Dari pembahasan ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, berbicara baik atau diam adalah tanda dari kedalaman iman kita. Ketika kita memilih diam daripada berbicara buruk, kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Kedua, memuliakan tetangga dan tamu adalah kewajiban setiap muslim. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga dan tamu kita, karena ini adalah bagian dari ajaran Nabi Muhammad.
3. Lisan yang buruk bisa merusak banyak hal. Kita harus berhati-hati dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, karena lisan bisa menjerumuskan kita pada keburukan dan merusak hubungan dengan orang lain. Sebagai kesimpulan, mari kita selalu menjaga lisan, berbicara dengan penuh adab, dan memuliakan tetangga serta tamu kita. Dengan begitu, kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dan sesama. Sahabat Al-Maghfirah Channel, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.